Kania terbangun, meraba-raba ke samping, tapi tak mendapati sosok yang ia inginkan. Perlahan ia mulai membuka mata. Benar saja, tidak ada Revan di sampingnya. Karena penasaran kemana perginya sang suami, Kania langsung bangkit berdiri. Mencuci wajahnya sebentar, kemudian turun ke bawah. Ia yakin jika Revan ada di dapur. Senyum manis Kania terbit kala melihat sosok yang ia cari tengah berkutat di depan wajan. Kania, kamu udah bangun?" tanya Revan yang sedikit terkejut mendapati keberadaan sang istri. Kania mengangguk singkat. Agak aneh dengan pertanyaan sang suami. Jika ia belum bangun, lalu siapa yang ada di hadapannya ini? Rohnya, kah? Ada-ada saja. Kamu lagi ngapain? Tanya Kania sedikit konyol. Sudah tahu sedang masak masih saja ditanyakan. Lagi berenang, jawab Revan asal. Ya lagi bikinin sarapan buat kamu lah. Tumben. Beo Revan. Bukannya waktu di Spanyol itu aku juga bikinin kamu sarapan, ya? Jangan bilang kamu gak ingat. Revan langsung memicingkan matanya. Masa iya istrinya lupa masakan pertama yang ia buat untuk wanita itu? Kania tersenyum. Kemudian wanita itu melayangkan senyuman manisnya pada Revan. Mendekatkan wajah ke arah bibir suaminya, lalu melayangkan kecupan singkat di sana. Morning kiss-nya kamu belum dapat. Revan terkekeh mendapatkan perlakuan manis istrinya. Kania ini terkadang menyebalkan, kadang bersikap manis, kadang manja, tapi kadang mulutnya juga tidak bisa direm. Membuatnya kadang hanya bisa mengelus dada. Sebenarnya tadi udah pas kamu lagi tidur. Aku kan mana pernah lupa sama jatah morning kiss aku, ya udah nggak apa-apa. Sekali-kali double morning kiss-nya. Besok-besok triple, ya? Pinta Revan dengan wajah menggemaskan. Iya. Tapi besok-besoknya bisa zong, gimana? Mendengar tawaran istrinya, Revan langsung mendengus kesal. Ia mana sanggup satu hari saja tidak mendapat morning kiss. Rasanya seperti ada yang kurang. By the way, kamu masak apa? Dari depan pintu kamar udah keciuman baunya. Revan hanya tersenyum. Mematikan kompor di depannya, pria itu lantas menata makanan yang sudah ia masak ke mangkok berukuran besar. Menyodorkan hidangan tersebut kepada Kania. Sementara dirinya langsung mendudukkan diri tepat di depan sang istri. Waktu itu kan kamu pernah bilang kalau kamu belum puas makan sup ayam buatan aku. Jadi sekarang aku sengaja masakin sarapan spesial buat orang spesial. Siapa emangnya? Tuh tetangga sebelah, jawab Revan asal. Ya jelas kamulah. Pertanyaan kamu aneh banget tahu nggak? Lanjut Revan sembari berdecak kesal. Kania terkekeh melihat wajah suaminya yang sedang kesal. Buruan, makan. Cobain rasanya. Kali ini pasti lebih enak, karena ada bumbu tambahan yang sengaja aku masukin. Apa? Bumbu cinta? Jawab Revan sembari mengedipkan sebelah matanya dengan genit. Kania kembali terkekeh. Namun, setelah disuruh suaminya untuk makan, ia hanya diam menatap semangkuk sup ayam tersebut. Hal itu tentu membuat Revan merasa heran. Kenapa nggak dimakan? Kamu lagi nggak mau makan sup ayam, ya? Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku bikin sarapan yang lain aja. Baru saja Revan berniat mengambil semangkuk sup yang ada di hadapan istrinya, tangan Kania lebih dulu menahannya. Aku mau kok. Terus kenapa nggak dimakan? Terus ekspresi kamu juga aneh. Heran Revan. Kania menatap sebentar sup yang ada di hadapannya tersebut, kemudian menatap suaminya dengan bibir yang dimajukan. Itu semua tentu membuat Revan gemes. Rasanya ingin sekali ia lahap habis-habisan bibir istrinya itu.
Kamu kok cepat banget masaknya? Kenapa nggak nungguin aku dulu? Ah, baru Revan paham kenapa istrinya kesal. Ia tebak, pasti Kania kesal karena tugas seorang istri malah dirinya yang melakukannya. Nggak apa-apa. Sekali-kali suami yang masak nggak masalah kok. Kamu jangan merasa bersalah sebagai istri. Aku ngelakuin ini semua ikhlas kok. Kania mengerutkan keningnya. Tidak paham dengan maksud sang suami yang terdengar bertele-tele. Kok nggak nyambung ya sama yang aku maksud? Maksud aku, karena kamu kecepatan masak, jadi nggak ada drama kecil dulu. Padahal aku kan pengen ada drama dulu. Drama? Beo Revan yang tak paham maksud istrinya. Iya. Kenapa masaknya kecepatan? Padahal aku pengen banget pas kamu lagi masak terus aku peluk kamu dari belakang, terus cium kamu, terus kena minyak panas. Bah! Menjerit-jerit dengan heboh. Pasti makin tambah romantis. Iya, nggak sayang? Sambung Revan yang lebih dulu menyela ucapan istrinya. Bagaimana mungkin ia sudah percaya diri jika istrinya pasti merasa bersalah? Tapi apa-apaan ini? Aku serius. Kania menatap kesal suaminya. Revan menghembuskan napas. Berusaha untuk bersabar menghadapi istrinya. Terus kamu maunya apa? Astaga, ingin makan saja harus berdrama terlebih dahulu. Revan benar-benar tidak habis pikir. Namun, jika dipikir-pikir, permintaan istrinya itu tidaklah berlebihan. Malahan terkesan romantis. Melihat istrinya yang hanya diam saja, Revan langsung tersenyum, lantas berkata, "Ya udah, gimana kalau kita ulang lagi? Kebetulan kayaknya enak deh makan sup ayam sama perkedel." Gimana? Kania yang tadi menunduk langsung mendongak. Menatap suaminya dengan tatapan berbinar. Seriusan? Revan mengangguk yakin. Iya, dong. Kebetulan aku juga lagi pengen makan perkedel. Ya udah, kita ulang, ya. Nanti kamu masak, terus aku kembali ke kamar. Terus aku keluar dari kamar, lalu jalan pelan-pelan. Kamunya juga pura-pura nggak lihat aku. Terus, udah cukup, Kania. Terserah kamu aja gimana maunya. Jangan dikasih tahu biar jadi surprise. Kania cengengesan melihat wajah suaminya yang terlihat sedikit frustasi. Ya udah, aku ke kamar dulu, ya. Kania. Baru saja Kania melangkah, suara Revan lebih dulu menginterupsi. Membuat langkah wanita itu langsung terhenti. Kania mengerutkan keningnya pertanda ada apa. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih? Aneh? Nggak tuh. Emangnya apa? Tunggu dulu. Revan memijat dagunya sebentar. Entah kenapa ia merasa ada yang aneh. Hingga beberapa detik kemudian mata pria itu membola. Kania, yang istri itu kan kamu. Seharusnya kamu yang masak, terus aku yang peluk kamu dari belakang. Gimana sih? Masa kebalik? Respons Kania justru cengengesan tidak jelas. Sayang, rumah tangga kita itu harus berbeda dari yang lain. Harus lebih istimewa. Masa istri mulu yang masak terus suami yang peluk? Sekali-kali bolehlah tukar posisi. Mau, ya? Ya, ya. Entar aku peluk kamu sampai habis napas. Revan pura-pura mendengus kesal. Ya udah sana. Jadi makin sayang deh sama kamu. Kania segera berlalu dengan cepat menuju kamar. Dan saat itu pula senyum terbit di bibir Revan. Menurutnya, Kania ini adalah wanita yang super duper langka. Memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tidak mau berlama-lama lagi, Revan segera membawa sup yang sudah ia buat. Rencananya ia akan menghangatkannya sebentar setelah perkedel yang ia buat sudah jadi.
Dengan cepat Revan mengambil beberapa bahan dari dalam lemari pendingin. Kemudian ia mulai mengolah adonan perkedel. Menyadari kedatangan Kania, Revan semakin fokus terhadap masakannya. Pura-pura tidak menyadari keberadaan istrinya. Kania berjalan mengendap-endap. Sudah seperti seorang maling saja. Ketika berada di dekat suaminya, wanita itu langsung memeluk Revan dengan erat. "Kamu cepat banget bangunnya sayang. Lagi masak apa?" Hampir saja Revan kelepasan. Ingin sekali rasanya ia tertawa terpingkal-pingkal mendengar pertanyaan konyol istrinya. Padahal jelas-jelas dirinya sudah mengatakan akan memasak perkedel tadi. Tapi karena tidak mau membuat istrinya kecewa, Revan terpaksa pura-pura tidak tahu. Kamu udah bangun sayang?" "Iya nih. Aku sengaja bangun cepat-cepat biar sempat masak buat orang yang paling spesial dalam hidup aku," sahut Revan sembari mengelus tangan Kania yang melingkar di pinggangnya. "Kebetulan aku lagi masak sup ayam. Kenapa malah kamu yang masak?" "Harusnya kan aku, soalnya aku yang istri di sini." "Iya, seharusnya kamu Kania." "Ya nggak apa-apa. Sekali-kali yang masak bisalah seorang suami. Jangan istri mulu. Kamu pasti capek." Jadi sayang deh." Kania sedikit berjinjit, lalu kemudian melayangkan satu kecupan di bibir suaminya. Membuat Revan bahagia. Revan membiarkan saja istrinya yang sibuk memeluk dirinya. Beberapa menit sibuk menggoreng perkedel, akhirnya jadi juga. "Tada, udah jadi." Dengan senyum yang merekah Revan memperlihatkan masakannya. Kania lantas berbinar melihat masakan suaminya. Tak sabar rasanya mencoba masakan suaminya kembali. Revan lalu membawa makanan yang ia buat tersebut ke atas meja makan. Menyusunnya dengan rapi. "Mau aku suapin?" tawar Revan yang langsung mendapat celengan dari Kania. "Nggak perlu. Sayangnya aku nggak terima penolakan." Tanpa persetujuan Kania, Revan langsung mengambil alih mangkuk sang istri. Dengan telaten ia menyuapi Kania. Sementara Kania sendiri hanya bisa pasrah. "Oh iya, kamu berhenti aja ya jadi sekretaris. Kamu di rumah aja gimana? Urusan kerja biar aku aja," ucap Revan tiba-tiba. "Tapi aku bosan kalau sendirian di rumah, Van." "Yah, terus Jima? Aku nggak mau ya kamu kecapean. Ya udah, gini aja. Biar aku kerja beberapa hari dulu, gimana?" tawar Kania. Dan detik itu pula Revan mengangguk. Setelah menyantap makan, keduanya segera bersiap-siap pergi ke kantor. "Sina, biar aku bantu pasangan dasinya." Tanpa menunggu persetujuan dari sang suami, Kania langsung merebut dasi yang ada di genggaman Revan. "Urusan pasang dasi itu tugasnya seorang istri. Jadi kamu bisa panggil aku aja kalau mau dipasangin dasinya." Revan tersenyum mendapat perlakuan manis dari sang istri. Pria itu langsung menundukkan kepalanya. "Cup, Revan. Aku kan lagi pasang dasi, jadi jangan gerak. Nanti jelek lagi," gerutu Kania saat Revan bergerak. Aku kan cuman pengen cium istri aku doang." Melihat suaminya yang memberengut, Kania jadi gemes sendiri. Cup setelah selesai memasangkan dasi di leher suaminya, Kania langsung saja mencium bibir suaminya. Tapi bukan kecupan singkat saja, karena Kania sempat melumat bibir suaminya. Membuat Revan tersenyum senang di sela-sela ciuman mereka. Karena harus segera ke kantor, Revan dan Kania terpaksa melepaskan ciuman mereka berdua. Kemudian segera ke kantor. "Pak, aku kan maunya kerja, bukannya malah dikurung dalam ruangan ini." Kania menggerutu saat Revan justru melarangnya untuk bekerja, melainkan untuk diam saja melihat dirinya bekerja. Tentu saja Kania tidak ingin. Menurutnya itu membosankan. "Udah, Kania.
Aku nggak mau kamu capek-capek kerja. Aku itu pengen buat kamu seperti ratu dalam hidup aku, bukan malah partner kerja aku. Kania justru semakin kesal. Memangnya apa yang salah jika seorang istri ingin bekerja? Bukankah itu lebih baik? Setidaknya jika seorang istri ingin membeli sesuatu tidak sampai meminta pada suaminya. Tapi, sayang, aku bosan kalau dalam ruangan ini terus, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Revan menghembuskan napas. Ya udah, kamu bisa jalan-jalan keliling kantor ini, tapi nggak kerja, gimana? Meski kesal, Kania tetap mengiyakan. Tapi dengan satu syarat, lanjut Revan. Apalagi? Tanya Kania yang mulai jengah menghadapi suaminya. Cium dulu dong, pinta Revan sembari memanyunkan bibirnya. Kania melotot. Ini kenapa suaminya malah minta cium mulu? Perasaan tadi sudah. Bapak jangan minta yang aneh-aneh deh. Apanya yang aneh? Wajar dong aku minta cium sama istri aku sendiri. Kalau aku minta cium sama cewek lain, itu baru aneh. Gimana sih kamu? Karena malas berdebat dengan sang suami, Kania memilih mengiyakannya saja. Toh mencium suami sendiri juga. Bukannya bakal dapat pahala? Kania berjalan mendekat. Sedikit berjinjit untuk bisa mencapai bibir sang suami. Kemudian memberikan kecupan di sana. Udah, kan? Revan berdecak kesal. Kok cuma dikecup doang? Nggak ada mau buat main bentar gitu? Nggak asik banget sih jadi istri. Apa sih, Pak? Kan tadi katanya cuma minta cium doang? Bukannya menuruti permintaan sang suami, Kania justru melayangkan protes. Iya, tapi bukan gitu definisi ciuman yang aku maksud. Main bentar kek, dilumwat misalnya. Masa cuma dikecup sebentar doang? Nggak ada rasanya Kania. Cerewet banget sih jadi suami, sinis Kania. Biarin, yang penting suami kamu, balas Revan tak kalah sinis. Buruan cium. Saking kesalnya, Kania langsung menangkup kedua pipi suaminya. Tanpa basa-basi langsung menyerang biwibwirnya. Mewelumwat habis-habisan biwibwir pria itu. Membuat Revan terkejut dengan kekasaran sang istri. Namun, bukannya kesal, dirinya malah terbuai. Malah ingin melakukan yang lebih lagi. Saat sedang asik berciuman, tiba-tiba pintu ruangan dibuka begitu saja. Astagfirullah. Mendengar suara seseorang, Kania langsung melepaskan ciumannya. Begitu melihat siapa yang masuk, pipinya mendadak berwarna merah. Sudah seperti kepiting rebus saja. Hans, kamu apa-apaan sih? Kenapa nggak ngetuk pintu dulu? Tegur Revan yang mendadak kesal. Maaf, Pak, cicit Hans yang tak tahu hendak berkata apa lagi. Kania yang merasa sangat malu, langsung saja keluar dari ruangan suaminya tanpa mengucapkan sepatah kata. Membuat Revan mendengus. Tapi, tak ada niat mau melarang sang istri. Ia tahu jika wanita itu pasti sedang malu. Sepeninggalan istrinya, Revan langsung menatap tajam sekretarisnya, kemudian berdecak kesal. Memilih untuk duduk di atas kursi kebanggaannya saja. Bapak sama Bu Kania sudah seperti suami istri sungguhan saja. Bukannya jika salah satu pihak mencium maka harus membayar 1 miliar? Jujur saja, Hans merasa sedikit bingung. Awalnya perjanjian bosnya tersebut membayar denda 500 juta, tapi entah kenapa sewaktu sudah selesai surat perjanjiannya malah menjadi 1 miliar. Revan tak langsung menjawab. Pria itu memilih untuk diam sesaat. Kembali berpikir masalahnya dengan Kania. Hans, gue mau menjalin hubungan serius sama Kania. Hah? Maksud lo gimana? Tanya Hans yang sudah mengubah gaya bahasanya karena mendengar bosnya yang memanggil ia dengan panggilan informal. Surat perjanjiannya bakar saja. Setelah gue pikirkan matang-matang,
Pernikahan antara gue dan Kania nggak perlu pakai surat perjanjian segala macam. Gue pengen serius sama Kania. Pengen ngejalanin pernikahan pada umumnya. Gue nggak mau terikat sama perjanjian itu. Kenapa? Tanya Hans yang terlihat penasaran. Karena gue udah jatuh cinta sama Kania. Revan tersenyum. Dirinya masih ingat betul jika dulu ia sangat benci dengan Kania. Bahkan ia masih ingat kalau dulu ucapannya sangat-sangat pedas pada wanita itu. Namun tak pernah sedikit pun wanita itu merasa tersinggung. Dan sekarang, bisa-bisanya ia menjilat ludahnya sendiri dan malah jatuh cinta pada wanita itu. Padahal dulu ia pernah bilang kalau ia tidak akan mungkin pernah jatuh cinta pada Kania. Astaga, mengingat itu semua sontak membuat Revan malu. Bisa-bisanya sekarang ia malah bucin, bahkan sangat bucin pada istrinya. Sementara di negara yang berbeda, nampak seorang wanita terlihat sangat marah. Ia menggenggam ponselnya dengan kuat kala tak sengaja membuka media sosial milik sang kekasih. Lebih tepatnya mantan kekasih yang berisi begitu banyak foto-foto bersama wanita lain. Apalagi yang membuat darahnya mendidih adalah karena mantan kekasihnya yang memposting foto dengan gaya mencium pipi seorang wanita yang tidak ia ketahui. Apa-apaan ini? Seru Mauren. Membuat sang manajer terkejut, karena setahunya Mauren adalah sosok yang lemah lembut. Apa maksud Revan memposting fotonya dengan wanita lain? Padahal jelas-jelas aku dengan dia pun baru saja putus. Sepertinya ada yang tidak beres, gumam wanita itu. Sedikit info. Novel ini konfliknya bisa dibilang ringan-ringan berat. Untuk urusan pelakor, pebinor emang ada, tapi nggak terlalu berat. Jadi jangan terlalu berharap ya. Yang berat mungkin cintaku buat kalian lebih besar dari kurang dari Maksud aku yang berat kemungkinan konflik masa lalu. Ada yang bilang ke Anu baik karena nolong adiknya supaya selamat dari tabrakan. Tapi ada yang bilang ke Anu jahat karena pasti ulahnya yang mencelakai orang tuanya.